Halo guys, welcome back to Bagus Plana Daily Channel. Kali ini kita akan diskusi tentang sesuatu tema yang kekinian, yang lagi in hari-hari ini, yaitu adalah Black Lives Matter sesi 1. Oke, jadi sekarang kita ada di outdoor ya, ada di ruang terbuka dan letaknya di Ambar Ketawang. Ambar Ketawang itu memiliki satu situs yang cukup bersejarah juga. Tapi nanti kita akan jalan-jalan, atau saya akan, kalau misalkan sudah nggak pandemi udah berakhir, nanti kita akan banyak jalan-jalan di luar ya. Tapi sekarang saya juga membatasi interaksi atau membatasi aktivitas di luar. Tapi untuk teman-teman semuanya biar nggak bosen, biar nggak kumpul cuma di kantor atau di indoor terus, nah sekarang kita ada di luar ya, di outdoor. Oke, jadi Black Lives Matter sekarang baru ini, hari-hari ini, terutama di Amerika Serikat. Kenapa? Atau apa sih Black Lives Matter ini? Jadi Black Lives Matter ini adalah satu gerakan sosial yang diinisiasi oleh warga negara Amerika Serikat kulit hitam, yang beberapa waktu yang lalu salah seorang diantaranya mengalami satu perlakuan yang tidak baik ya dari kepolisian, terutama lokasinya ada di Minneapolis, negara bagian Minneapolis. Di sana seseorang warga kulit hitam bernama George Floyd. Beliau disangka atau dituduh melakukan transaksi menggunakan uang palsu di sebuah supermarket. Kemudian pemilik supermarketnya menghubungi polisi. Kemudian ada 4 officer polisi yang meluncur ke lokasi, dan tanpa ada prosedur yang lebih humanis langsung menyekap George Floyd. Kemudian George Floyd direbahkan sampai direbahkan di tanah atau di aspal dari jalan, dan lehernya ini ditekan. Kebetulan ada 2 dokumentasi yang terekam. Yang pertama adalah dari CCTV supermarket itu juga merekam situasinya, dan juga ada seseorang di pinggir jalan yang merekam detik-detik ketika George Floyd itu ditekan lehernya oleh kaki salah seorang officer polisi, hingga kemudian tidak bisa bernafas, I can't breathe sampai meninggalnya di berita itu di lokasi ya, sudah kehabisan nafas. Nah, peristiwa ini memicu gelombang protes besar-besaran, awalnya di Minneapolis, kemudian melebar sampai ke seluruh Amerika Serikat. Bahkan hingga hari ini sudah ada gelombang protes di luar Amerika Serikat, di Inggris, kemudian bahkan sampai di Australia, benua yang sangat jauh sekali dari Amerika Serikat, juga ada gerakan protes untuk mencari keadilan. Nah, tentu channel kita ini kan membicarakan tentang sejarah. Jadi kita akan mengkaitkan, atau kita akan berdiskusi bagaimana Black Lives Matter ini sudah ada di dalam hati banyak warga kulit hitam di Amerika Serikat. Jadi yang pertama, saya perlu menjelaskan bahwa kita perlu menggunakan istilah warga kulit hitam. Kita tidak menggunakan istilah negro atau istilah kulit berwarna. Negro atau colored, kulit berwarna itu lebih rasialis, lebih sensitif dibanding orang kulit hitam. Jadi kita juga perlu mengetahui tentang hal ini. Kemudian Black Lives Matter, apa sih artinya? Artinya adalah nyawa warga kulit hitam itu berharga. Nah itu, Black Lives Matter, nyawa warga kulit hitam itu berharga. Ini penting sekali. Kemarin juga ada influencer atau mungkin orang-orang yang mungkin juga belum terlalu paham menggunakan slogan all lives matter, semua nyawa itu berharga. Tapi ini justru malah dikritik karena ini akan
mengalihkan perhatian pada Black Lives Matter, karena memang rasialis di sini itu lebih kepada warga kulit hitam, tidak terlalu dialami warga yang lainnya, warga kulit yang lainnya. Jadi perlu fokus gitu ya. Nah, kita akan membagi sesi diskusi ini dengan dua tokoh ya. Yang pertama adalah tokoh yang berasal dari abad ke-19, dan yang kedua adalah tokoh yang berasal dari abad ke-20. Nah, tokoh yang pertama kita adalah seseorang bernama Abraham Lincoln. Beliau adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Kemudian tokoh yang kedua adalah Martin Luther King Jr. Beliau adalah warga kulit hitam di Amerika Serikat yang hidup kurang lebih di tahun 1920-30-an lahirnya. Nah, sesi yang pertama kita akan bahas tentang bagaimana histori atau biografi dari Abraham Lincoln dari mulai lahir sampai beliau betul-betul memperjuangkan hak-hak warga kulit hitam. Abraham Lincoln, beliau lahir di Amerika Serikat di Kentucky ya, tahun 1809. Beliau terlahir dari keluarga yang boleh dikatakan miskin, orang tuanya miskin dan kurang berpendidikan. Makanya Abraham Lincoln ini tidak mengenyam pendidikan formal lama, beliau cuma kurang lebih 18 bulan karena kondisi ekonomi dan sebagainya keluarganya. Nah, Abraham Lincoln muda ini, beliau adalah anak yang memiliki keingintahuan besar. Beliau juga suka belajar otodidak. Beliau terus belajar otodidak sampai beliau mendapatkan banyak sekali pengetahuan dari membaca. Beliau sangat suka membaca. Bahkan beliau juga punya olahraga atau kegiatan fisik yang lumayan unik, yaitu adalah gulat, wrestling. Dalam satu literatur disebutkan beliau sudah melakukan pertandingan gulat kurang lebih 300-an kali dan beliau hanya kalah satu kali. Luar biasa ya. Jadi Abraham Lincoln ini adalah sosok yang memiliki perawakan tinggi. Bahkan ketika beliau usia dewasa itu, tingginya itu adalah 191 cm. Tinggi sekali, 1,91 meter. Dan beliau kalau di antara anggota Senat dan menteri lainnya itu termasuk tinggi ya, ketok jangkung, kurus jangkung. Perawakannya mudah dikenali, Abraham Lincoln. Nah, kemudian beliau juga diketahui memiliki banyak sekali catatan kegagalan, dari mulai kegagalan pernikahan, karena ketika usia kurang lebih 23-24 tahun beliau tidak menikah dengan seorang tunangannya, namun mendekati hari pernikahannya tunangannya meninggal. Kabarnya terkena sakit kelenjar tiroid. Kemudian Abraham Lincoln juga beberapa kali mengalami kegagalan seperti kebangkrutan dalam bisnis. Beliau juga oleh mertuanya yang akhirnya ada wanita lain yang akhirnya beliau bisa nikahi, oleh mertuanya didorong untuk menjadi politisi atau orang yang bekerja di pemerintahan. Akhirnya beliau juga mencoba peruntungan di istilahnya kalau di kita DPRD ya, DPRD daerah bagian. Jadi beliau juga gagal, beberapa kali gagal, tapi akhirnya beliau juga berhasil juga menjadi anggota DPRD 3 periode gitu kan, sampai akhirnya beliau menjadi anggota DPR RI kalau kita, jadi DPR Amerika Serikat, United States of America. Nah, Abraham Lincoln ini memiliki karakter yang unik ya. Jadi beliau masa-masa mudanya, masa-masa umur 30-an tahun ketika beliau berkarya itu di Amerika Serikat sedang ada isu yang lumayan kuat, yaitu adalah isu perbudakan. Isu perbudakan. Perbudakan di Amerika Serikat bukan barang baru, tapi sudah dari abad ke-18, karena banyak sekali budak terutama dibawa dari Afrika menggunakan, salah satunya menggunakan jasa namanya RAC atau Royal African Company. Nah, kita bisa membayangkan budak-budak ketika itu, saat itu dicap dadanya itu dengan logo RAC. Luar biasa. Jadi penderitaan warga kulit hitam yang berada di Afrika kemudian dibawa ke Amerika, itu di stempel ya dadanya itu dengan logo RAC tadi. Luar biasa mengerikan ya, luar biasa mengerikan. Nah,
Kemudian Amerika Serikat ini secara politik isu perbudakan itu terbagi menjadi dua poros ya. Yang pertama adalah Amerika bagian utara, United States of America, dan yang kedua bagian selatan. Nah, bagian selatan ini mendirikan satu entitas baru, yaitu adalah konfederasi ya, konfederasi Amerika. Nah, konfederasi ini yang pro terhadap perbudakan, karena di sana juga banyak pedagang Buddha dan sebagainya. Jadi Buddha dari Afrika itu banyak terbawa atau banyak dibawa melalui jalur laut pasti, kemudian banyak berada di Amerika bagian selatan. Tapi kalau bagian utara relatif tidak terlalu banyak perbudakannya, sehingga Amerika bagian utara itu relatif kontra terhadap Buddha, Amerika bagian selatan itu pro terhadap Buddha. Nah, sampai kemudian menjelang Abraham Lincoln itu ingin atau dicalonkan dari Partai Republik ya, menjadi calon presiden, itu betul-betul terbelah ya, opininya betul terbelah. Jadi tahun 1860 beliau ketika dilantik menjadi presiden Amerika yang ke-16, pecah perang saudara Amerika, yaitu dari kubu utara dan kubu selatan. Nah, perang ini berlangsung kurang lebih 4 tahun. Jadi selama beliau Abraham Lincoln ini menjadi presiden di periode pertama, perang saudara ini pecah ya. Banyak sekali korban jiwanya. Salah satunya karena masalah perbudakan ini, samping masalah yang lain, tapi masalah salah satu yang penting itu adalah masalah perbudakan. Nah, hingga akhirnya kemenangan yang dramatis di tahun sekitar 1864, kemenangan Abraham Lincoln atas konfederasi bisa mematahkan atau bisa meluluhkan dari orang-orang konfederasi. Salah satunya juga dengan pidato Gettysburg yang terkenal ya dari Abraham Lincoln, bahwa beliau ingin menghapuskan perbudakan. Beliau ingin betul-betul orang itu terangkat derajatnya ya. Amerika tidak seperti ini. Jadi Amerika, di deklarasi Amerika di 1776 ketika didirikan itu tidak seperti ini, karena Amerika itu mengakui persamaan derajat, sehingga ketika itu juga lahir yang namanya Undang-Undang Hak Sipil yang sangat terkenal ya. Nah, itu adalah tentang Abraham Lincoln. Tapi ironisnya ketika Abraham Lincoln itu masuk di periode kedua, beliau terpilih lagi menjadi presiden Amerika Serikat, dan beliau baru menjabat beberapa waktu, beliau ditembak oleh orang kulit putih, bahkan oleh aktor teater, satu aktor teater favorit beliau. Jadi ini juga satu hal yang ya memang bagian dari takdir ya, bagian dari takdir. Beliau ditembak di usia masih muda, relatif 56. Jadi Abraham Lincoln meninggal di usia yang relatif muda sebagai seorang presiden. Nah, oke teman-teman sekalian, banyak banget sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari Abraham Lincoln ini. Beliau adalah dalam sejarah atau para sejarawan di Amerika Serikat mengatakan Abraham Lincoln ini salah satu presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Amerika Serikat. Dan sebenarnya bukan cuma Amerika Serikat, warga dunia juga banyak sekali terinspirasi dari Abraham Lincoln, karena beliau memang seorang yang memperjuangkan nasib yang orang-orang yang ketika itu sedang tertindas, yaitu adalah warga kulit hitam. Nah, oke, mungkin nanti kita sambung lagi di sesi yang kedua. Kita akan berbicara tentang tokoh yang kedua kita, yaitu adalah Martin Luther King Jr. Oke, thank you for watching, and terima kasih. Jangan lupa subscribe.